Jayadewata Sang Pamanah Rasa memiliki banyak gelar, di antaranya gelar Sri Baduga Maharaja, lalu Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, dan Sri Sang Ratu Dewata. Namun yang paling populer, sering disebut-sebut oleh para sejarawan adalah Sang Pamanah Rasa, Sri Baduga Maharaja, dan Prabu Siliwangi. Masyarakat di Tatar Sunda merasa dewasa untuk menyebutkan gelarnya bila mengenang kebesarannya. Sehingga dalam cerita pantun atau babat lebih menggunakan nama Prabu Siliwangi saja sebagai julukan yang hanya diberikan kepada Raja Sunda yang besar jasanya. Julukan ini setara dengan Prabu Wangi untuk Mahaprabu Linggabuana Wisesa selaku buyutnya yang gugur di Palagan Bubat, dan Prabu Wangi Suta julukan untuk Mahaprabu Niskala Wastukancana selaku kakeknya. Menurut naskah Wangsakerta, alasan lain tentang Mahaprabu Jayadewata menerima julukan Prabu Siliwangi artinya hanya Jayadewatalah yang namanya sama harum atau wangi dalam berkuasa, sehingga dianggap silih atau saling menggantikan kehebatannya. Karena dalam hal kekuasaan, ia menggantikan kehebatan dan ketenaran Prabu Wangi dan Prabu Wangi Suta. Dalam 5 naskah Kertabumi, bagian 1 halaman 22 dan 23 ditegaskan Sri Baduga Maharaja sangat banyak jasanya terhadap negeri Sunda. Kekuasaannya seolah-olah tidak berbeda dengan buyut dan kakeknya. Itulah sebabnya ia dijuluki Prabu Siliwangi, karena menggantikan pemerintahan Sang Prabu Wangi yang gugur di Bubat dan Sang Prabu Wangi Suta mendiang di Nusa Larang. Inti isi Prasasti Bogor yang diterjemahkan Saleh Dana Sasmita tahun 1981-1984 sebagaimana yang sama dimuat dalam naskah Pustaka Negara Kertabumi Parwa 1 Sarga 4 halaman 47 bahwa Jayadewata diistrenan sebagai Raja Sunda 2 kali, yakni dikawali dengan gelar Prabu Guru Dewata Prana dan di Pakuan dengan gelar Sri Baduga Maharaja. 2 kali pengangkatannya tersebut dapat terjawabkan karena Jayadewata sebelum diistrenan jadi Maharaja Sunda, ia telah menyandang jabatan Putra Mahkota atau Raja Putra di Galuh dan Prabu Anom di Sunda Pakuan. Kisah pengangkatannya di 2 kemaharajaan tersebut adalah suatu bentuk kompromi yang terkait dengan ketegangan penguasa Galuh dengan penguasa Sunda. Hal tersebut diinisiasikan oleh para pemuka kerajaan untuk menjaga harmoni antara Galuh dengan Sunda. Kisah pelantikan Jayadewata diabadikan dalam carita Ratu Pakuan yang disusun oleh Ki Raga dari Mandala Larang Dimangati atau sekarang disebut Gunung Cikuray Garut. Mandala inilah yang menjadi cikal bakal tradisi tulis-menulis masa kejayaan Pajajaran
pada abad ke-14 sampai 15 Masehi. Salah satu naskah kuno Gunung Larang Sri Manganti yang sekarang dikenal sebagai Gunung Cikuray Garut ini kini tersimpan di situs Kabuyutan Ciburuy yang berada di lereng sebelah barat Gunung Cikuray, Kecamatan Bayombong, Garut. Pada tahun 1856 Masehi, naskah lontar Sunda Kuna ditemukan di sekitar daerah itu oleh Raden Saleh yang kemudian diserahkan pada Museum Nasional Jakarta. Selain naskah kuno, ada juga peninggalan sejarah lainnya yang berupa keris Prabu Kian Santang, bende atau lonceng yang terbuat dari perunggu, kujang, senjata Prabu Siliwangi, trisula, tombak, dan tulisan Jawa kuno yang ditulis oleh Prabu Kian Santang di atas daun nipah dan daun lontar. Masyarakat sekitar Kabuyutan ini secara rutin mengadakan upacara pencucian keris serta benda pusaka lainnya yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram. Dalam isi prasasti Kawali ada tulisan yang menegaskan mangadeg di Kuta Kawali, artinya bertahta di kota Kawali, dan keratonnya disebut Surawi Sesa sebagai dalem Sipawinduhuri, yang berarti keraton yang memberikan ketenangan hidup. Karena masa awal kekuasaan Mahaprabu Jayadewata memerintah dari Kawali, bisa disebut bahwa tahun 1333 sampai dengan tahun 1482 Masehi adalah zaman Sunda Kawali. Baru pada tahun 1482 Masehi, Mahaprabu Jayadewata Sang Pamanah Rasa sebagai Maharaja Pajajaran yang meliputi Sunda, Galuh, dan Galunggung. Pemerintahannya berpusat di Pakuan hingga mencapai masa keemasan Pajajaran. Sejarah kerajaan Pajajaran tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya seperti Kerajaan Salakanagara, Kerajaan Tarumanagara, Sunda Sembawa, dan Galuh Karangkamulyan serta Galuh Kawali, termasuk Kebataraan Galunggung. Hal ini disebabkan pemerintahan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Menurut prasasti Sang Hyang Tapa, Raja Srijaya Bupati juga mendirikan kerajaan pada tahun 923 Masehi juga di Pakuan ini. Namun sejak Prabu Raga Suci sampai Rahyang Niskala Wasukancana, pusat kerajaan Sunda atau Sunda Sembawa, Galuh, dan Galunggung berada di Kawali. Jadi sesungguhnya Pajajaran itu adalah sebutan bagi bersatunya kerajaan Sunda Sembawa, Galuh, dan Kebataraan Galunggung yang kedudukannya sejajar dan masing-masing memiliki wilayah kerajaan kecil sebagai daerah bagian. Demikian pula dengan Prabu Siliwangi, bukanlah nama asli dirinya dan juga bukan gelar abiseka atau penobatannya, melainkan julukan bagi seorang maharaja Tatar Sunda yang derajatnya disamakan
dengan keharuman, kebesaran nama buyutnya dan kakeknya sebagai Maharaja Sunda. Walaupun secara versi lisan, Siliwangi itu juga seolah sebagai julukan bagi raja-raja Sunda lainnya. Diawali dengan buyutnya Jayadewata, yaitu Mahaprabu Linggabuana Wisesa sebagai Prabu Wangi, karena rela mengorbankan dirinya yang tidak mau derajat orang Sunda dihinakan oleh Gajah Mada. Kemudian digantikan oleh Prabu Wangi Suta, julukan bagi Mahaprabu Niskala Wastukancana selaku kakeknya. Lalu dirinya, Jayadewata, dijuluki juga Prabu Siliwangi. Tapi ada juga yang menyebut uak dan mertuanya Jayadewata, yaitu Prabu Halilingan Susuk Tunggal, dijuluki Prabu Siliwangi ke-1, dan ayahnya Jayadewata yaitu Prabu Dewaniskala Ningrat Kancana yang dijuluki Prabu Siliwangi ke-2. Baru Mahaprabu Jayadewata sang pamanarasa dijuluki Prabu Siliwangi ke-3, dan seterusnya. Namun pendapat ini tidak populer karena Haliwungan dan Dewaniskala bukan Maharaja Sunda Galuh Bersatu. Makanya mutlak bahwa Prabu Siliwangi itu adalah bagi Mahaprabu Jayadewata sang pamanarasa sebagai Maharaja Sunda Galuh Bersatu.